A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah. Seraya marilah kita awali dengan manjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Baik para jamaah sekalian, malam ini insyaallah kurang lebih 1 jam ke depan kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Buruj yang pekan sebelumnya kita menyelesaikan baru 10 ayat ya. Baru 10 ayat dan sisanya tinggal 12 ayat lagi. Semuanya ada 22 ayat. Bagi para jamaah yang belum menyimak silahkan ya, nanti ada YouTube-nya. Ya. Biasanya YouTube-nya yang minggu depan ya minggu yang sebelumnya. Minggu ini berarti minggu yang sebelumnya. Begitu ya, Ustaz Widi? Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mereview di 10 ayat yang sudah kita bahas pada minggu kemarin, banyak pesan-pesan, banyak kalimat-kalimat yang menguatkan akidah kita. Setiap untaian bahasa, setiap penetapan diksi yang Allah gunakan dalam ayat-ayat Al-Quran ini istimewa. Jadi para jamaah sekalian, kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, mengajak manusia untuk menggunakan akalnya, tentu tidak ada hujjah, tidak ada satupun dalil untuk menolak keimanan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Ya. Apalagi di sini pada surah Al-Buruj Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita diawali dengan sumpah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Kita sudah jelaskan di 3 ayat pertama, paling tidak mengingatkan kembali bahwa Allah bersumpah dengan langit. Langit ini salah satu ciptaan Allah yang sangat istimewa. Langit ini ciptaan Allah yang bagi manusia tidak mungkin manusia menciptakan. Sehebat-hebatnya manusia nggak bisa. Jangankan menciptakan, sampai ke langitnya saja nggak bisa. Ini langit yang kita lihat ini baru langit yang ke-1, apalagi 7 lapis langit, sab'as samawat. Ya, insyaallah. Belum lagi antara satu langit dengan yang lainnya banyak sekali. Planet-planet, bintang-bintang dan lain sebagainya, masya Allah. Ya, sehingga pantas kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Sungguh Rabbana ma khalaqta, tidak ada yang kau ciptakan hadza batila, sia-sia. Jadi semua penuh dengan pesan Rabbani, semua penuh dengan pesan keesaan. Ya, maka para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala diawali dengan was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Abbas, di sini kan Allah Subhanahu wa taala yaqulu aqsamallahu bis-sama'i dzatil buruj. Langit yang mempunyai gugusan bintang, ya, gugusan bintang. Kemudian juga ada yang mengatakan zatil qusur itsna asyar qasran. Ya. Jadi kalau qasran itu kan seperti ada istana, tempat begitu ya untuk berkumpul atau rasi gitu ya. Jadi kalau bintang-bintang itu kan nanti kumpulan-kumpulannya itu menyatu, paling tidak ada 12 ya qasran. Bainas sama'i wal ardi ya'lamullah. Antara langit dan bumi yang paling tahu ya itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sudah membahas tafsiran wal yaumil mau'ud, tafsiran yang paling pendek, yang paling mudah, wa huwa yaumul qiyamah. Ya. Jadi apa yang disebut dengan hari yang dijanjikan itu apa? Yaumul qiyamah. Jadi kalau Allah menjanjikan, maka enggak mungkin bohongnya. Maka ini menunjukkan adalah ya, setelah Allah bersumpah dengan langit dan gugusan bintangnya, Allah lanjutkan dengan wal yaumil mau'ud, demi waktu, demi hari di mana nanti ada momen yang dijanjikan, itulah yaumal qiyamah. Kemudian sebelum kita masuk kepada yaumal qiyamah, Allah pun juga menyampaikan wa syahidin wa mashhud. Syahidin itu isim fa'il, mashhud itu isim maf'ul. Di sini diterjemahkan, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas yaumul jum'ah. Syahid itu yaumul jum'ah, gitu ya. Jadi yang menyaksikan manusia itu adalah hari Jumat. Sedangkan mashhud di sini tafsirannya adalah yaumu Arafah. Ya, tanggal 9 Zulhijjah. Ini simpel sekali, sederhana. Ada yang mengatakan wa yuqalu yaumun nahri. Ya, tanggal 10-nya. Jadi boleh pendapat-pendapat itu. Yang jelas ini penafsiran. Yang tidak boleh pendapat kita. Ya. Iya. Nanti misalnya kita baca tafsirnya, silahkan. Namanya tafsir itu menjelaskan, menyingkap. Jadi kalau ada yang semakin banyak membaca kitab tafsir semakin bingung, salah. Harusnya semakin banyak membaca penafsiran semakin jelas harusnya. Sebab dengan tafsir itu menyingkap sesuatu yang masih tertutup. Yang masih ditutup disingkap menjadi terbuka. Gitu. Jadi bukan bingung gitu. Saya jadi pusing, kata anu begini, kata itu begitu, kata pendapat ini begini, jadi pusing. Loh, kok jadi pusing? Harusnya jadi jelas gitu, bukan jadi pusing. Ya, kecuali memang hatinya yang tidak mau terbuka.
ya, ditutup sama Allah. Gitu. Jadinya kalau misalnya, waduh dia sudah mencapai menjadi seorang ahli tafsir, harusnya jelas. Kalau ada ahli tafsir jadi bingung, aneh. Ada ahli tafsir bingung, jilbab itu wajib enggak? Aneh. Gitu. Iya kan? Sampai anaknya nggak pakai jilbab misalnya, kan aneh. Jadi tafsiran itu justru menyingkap al-kashfu wal ghita, al-bayan. At-tafsiru ay al-bayan, at-tafsiru ay al-kashfu, menyingkap. Ya. Nah, maka di sini dikatakan wa syahidi wa mashhud. Syahid maknanya adalah yaumul jum'ah, wa mashhud maknanya adalah yaumul arafah. Dan ini waktu-waktu istimewa semuanya Bapak-bapak ya. Hari Jumat disebut apa? Sayyidul Ayyam. Oh. Ya. Kita sholat Jumat. Jumat itu ada momen di mana kaum muslimin bersatu. Ya, seminggu sekali itu disebut dengan Id. Hari rayanya kaum muslimin yang sifatnya mingguan. Ada mingguan, ya. Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti ada tahunan Id. Idul Fitri, Idul Adha, itu tahunan. Ya. Itu Id. Nah, Jumat ini adalah momen di mana kaum muslimin berkumpul, menyatu jamaah. Sumiyal Jumat li jam'ihi. Kenapa disebut dengan Jumat? Sebab kaum muslimin kumpul. Gitu. Maka momentum Jumat itu momentum yang istimewa untuk membangkitkan umat sebetulnya. Karena sebaiknya khutbah Jumat itu khutbah yang membangkitkan, bukan membuat ngantuk. Khutbah Jumat itu membuat ya jamaah itu bangkit imannya, bangkit kesadarannya, bangkit juga ilmunya. Disebut dengan Jumat. Maka Jumat itu mengumpulkan manusia di sana. Ya, sampai-sampai dulu zaman keemasan Islam, Jumat itu digunakan untuk kalau ada seseorang yang melakukan tindak kejahatan, ya, apakah itu dirajam, dicambuk, dipotong tangannya, itu Jumat. Dia syahadu supaya disaksikan. Setelah Jumatan itu diumumkan, ada si fulan dengan fulana dia zina, maka dia dirajamnya itu pada waktu Jumat. Nah, kalau tidak salah di Aceh masih begitu, Pak. Di Aceh. Ya. Aceh ini kan istimewa, daerah istimewa Aceh. Wallahu a'lam apakah masih dilaksanakan atau tidak. Nah, itu Jumat. Sebab kaum muslimin melihat langsung. Nah, maka di sini wasyahidi wa masyhud, ya. Kemudian masyhud yaumul arafah itu juga sama. Sudah saya sampaikan, tidak ada ya momen di mana Allah membangga-banggakan dirinya di hadapan malaikat kecuali yaumul arafah. Yubahi itu kan Allah sangat bangga gitu. Sampai-sampai iblis pesimis. Ya, kenapa pesimis? Enggak ada manusia pada waktu itu tumplek di padang Arafah kecuali mengesahkan Allah. Ya. Maka sampai-sampai Allah siapa saja yang ya memohon ampunan akan ampuni, dan tidak ada hamba yang paling banyak dibebaskan dari ancaman neraka kecuali pada hari itu. Oh, Pak, maka 25 juta itu murah, Pak. 50 juta juga murah. Kalau melihat apa? Bagaimana tanggal 9 itu momen di mana Allah tidak ada paling banyak membebaskan kecuali pada waktu itu. Yang haji yang sudah alhamdulillah ya. Haji ini doa. Ya, Masya Allah. Jadi kalau punya uangnya mendingan cepat lunasi. Walaupun naik katanya. Gitu. Sebab Masya Allah hadisnya sahih, bahkan hadis qudsi. Tidak ada hamba yang paling banyak aku bebaskan dari ancaman siksa api neraka kecuali pada hari Arafah. Nah, gitu. Itu namanya masyhud. Kemudian Bapak sekalian, kita juga sudah menjelaskan kutila ashabul ukhdud. Terlaknat, ya. Kutila itu apa? Terlaknat. Kutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Sudah kemarin panjang. Jadi kisah ini diabadikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang seorang pendeta yang memegang teguh, gigih,
konsisten dengan keimanannya sampai dibelah gergaji, Pak. Terbelah dua. Insyaallah, ya. Ini kisah-kisah yang kayak begini kan banyak, Pak. Dalam surah Yasin ada sebut dengan Habib Munajir, Habib Al-Najjar. Itu sama. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Apa? Wa ma umiru apa sana itu? Ya. Jadi nggak pantas gitu. Dalam surah Yasin kan dikatakan begitu. Itu ada seorang, bukan nabi itu beliau, seorang habib, ya. Bahkan beliau An-Najjar, tukang apa? Kayu An-Najjar itu. Tapi dia istiqomah gitu, memegang teguh kebenaran. Ya. Dan itu Allah abadikan. Ya. Jadi sekalian, di antara yang Allah abadikan bukan hanya nabi gitu. Ya. Sepanjang kita ini memegang teguh kebenaran, ya Allah abadikan begitu. Nah, di antaranya ini, Pak, pendeta. Ya, yang akhirnya apa? Semua penduduk sekampung itu masuk, menyatakan 2 kalimat syahadat. Gitu. Nah, itu kejadiannya sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Berarti ke Nabi Isa. Ya, maka dikatakan seorang rahib, ya, seorang pendeta yang masih memegang teguh ajaran Injilnya yang asli pada waktu itu. Nah, ini penting. Kenapa Allah sampai mengatakan kutil ashabul ukhdud? Ya, terlaknat, celaka ashabul ukhdud. Ya, di sana dikatakan ashabul ukhdud itu adalah penguasa yang memang, ya, menggali sebuah parit yang sangat dalam, kemudian di sana disimpan, dibuatkan api yang membakar dan disiksa, dimasukkan hidup-hidup. Bayangkan, orang yang beriman kepada Allah terancam disiksa, dimasukkan hidup-hidup. Maka Allah katakan kutil ashabul ukhdud. Oh, ya. An-nari dzatil waqud. Ya, ini. Bahkan di sini bin nafti waz-zafti wal hatab. Ya, kalau kita bahasakan ya pakai minyak tanah, pakai bensin yang menggunakan kayu bakar. Ya. Kemudian di sini juga lu'inu, mereka dilaknat. Wa yuqaluhum qaumun minal mu'minin qatalahum al-kufar bin nari dzatil waqud bin nafti waz-zabti wal hatab. Ada yang mengatakan juga, ya, bahwa ini adalah orang yang beriman itu mendapatkan ancaman siksa oleh orang-orang kafir itu. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum yakni al-kufaru 'alaiha alal khandaq wa yuqal ala kursi qu'ud julus hina ahraqahum fitnar. Jadi yang paling tragis gitu ya, yang paling tragis. Jadi ketika disiksa itu apa? Ya disaksikan, yang menyiksa itu menyaksikan. Gitu. Itu tragis sekali kan? Orang merasakan bagaimana, ya, sedang disiksa, dia malah mungkin kalau bahasa kita malah senang, ketawa-ketawa gitu. Lihat yang disiksanya itu sampai mati. Maka kejadian ini tidak dilewatkan begitu saja. Ini satu bentuk pelajaran penting bagi kita, ya. Termasuk sahabat Nabi gitu. Kan ini kan diturunkan ketika, ya, Rasul dan para sahabat mendapatkan ancaman yang sama dari siapa? Orang Quraisy. Itu. Maksudnya adalah, kalau dibahasakan begini, wahai Rasul, wahai sahabat, ya, jangan merasa kamu yang paling apa? Yang paling sakit, yang paling hina. Dulu juga ada yang lebih gitu siksaannya daripada kalian itu. Itu bahasanya. Ini kan Mekah ini kan fase Mekah. Kalau fase Mekah kan kisahnya, ya, Rasul belum punya kekuatan. Rasul belum jadi pemimpin negara. Rasul hanya sebatas manusia biasa yang menjadi nabi, kemudian ya tadi menghadapkan ancaman, halangan, tantangan, ya rintangan, sama saja. Jadi Bapak sekalian ini, ya, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, ya. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Jadi sambil duduk, mungkin sambil ngopi, mungkin sambil cengangas-cengenges, mungkin sambil pakai musik, mungkin sambil berdendang. Ada, ya, orang yang merasa puas, bangga gitu dengan tindakan penyiksaan, dan wahum
ala ma yaf'aluna bil mu'minin. Ya, siksaan-siksaan yang ditimpakan kepada orang yang beriman itu syuhud, itu disaksikan. Ya. Jadi kalau bahasa hari ini penyiksaan-penyiksaan kepada orang yang beriman itu ya tadi disaksikan. Ya, syuhud gitu. Artinya mereka sedang menyaksikan tindakan kebengisannya, kejahatannya, Allah pun juga menyaksikan itu. Syuhud di situ maksudnya gitu. Ya, sama-sama disaksikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa atas kejadian itu. Ay hudurun, hudur. Wa yuqalu kanu yashhadun al mu'minin an haula qaumun dhalal. Mereka menyaksikan orang yang beriman. Ya, sekalipun mereka itu adalah qaumun dhalalun. Kaum-kaum yang tersesat. Nah, sampai situ para jamaah sekalian kita lanjutkan wa ma naqamu minhum. Wa ma dan tidaklah naqamu minhum. Orang kafir itu menyiksa. Naqamu minhum. Siapa? Minal mu'minina wala ta'anu alaihim illa ayyuminu, kecuali mereka itu beriman. Ya. Jadi tindakan yang sangat keji, yang tidak menjunjung tinggi kemanusiaan, itu tidak lain dan tidak bukan kecuali kebencian orang yang beriman kepada Allah. Ya Pak, maka nggak akan ada. Ya, maka kalau ada orang yang beriman mendapatkan ancaman, halangan, tantangan, bahkan pembunuhan, ya, itu alasannya pasti sama dengan ini. Ya, jadi yang menyebabkan kenapa dihukum, kenapa disiksa, kenapa dipenjara, iman itu saja. Ya, itu imannya itu. Nanti embel-embelnya ya apakah nanti seakidah atau tidak seakidah, apakah dia saudara atau tidak, ya beda lagi. Ya, gitu. Apalagi kalau kita kiaskan kisah yang lain, Fir'aun, kan Fir'aun juga sama. Ya, yang disiksa itu ya orang istana yang dekat juga sama mendapatkan ancaman. Gitu. Termasuk ya Nabi Musa, anak angkatnya. Padahal Nabi Musa itu hampir 30 tahun tinggal di istana bersama siapa? Fir'aun, dari kecil, dari bayi. Ya, tapi juga terancam. Gitu, ya. Jadi di sini tidak melihat ya, ada hal-hal yang memang wah, masa ya gitu. Masa sih? Maknya gitu kalau Sundanya. Ya. Jadi di sini Bapak sekalian, kalau sudah iman kepada Allah, kemudian imannya itu akan dihadapkan dengan orang yang tidak senang, ya, wabil khusus di sini adalah penguasa yang punya kekuasaan, maka ya tadi, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Maka yang istimewa di sini, ya, mereka itu kenapa disiksa? Sebab mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa. Coba bayangkan. Ya. Oh sekalian, ini bahasanya bagus sekali. Illa ayyuminu billahil aziz. Gitu. Ya. Jadi bukan berarti seakan-akan Allah yang diimani itu lemah, bukan. Pak, ya, ini penting dipahami ini. Ya. Maka jangan sekali-kali kalau orang yang beriman mendapatkan ancaman, halangan, tantangan, dengan keyakinannya jangan sekali-kali menyalahkan siapapun. Ya. Apalagi sampai menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah tidak bantu? Bukankah Allah itu segalanya, punya kudrat, punya irodat? Bukan. Allah itu justru aziz. Ini bahasa nih yang ingin Allah sampaikan. Justru Allah itu maha hebat, maha kuat. Gitu. Ya. Contoh nih Pak, hari ini ya, ketika Israel ngebom jalur Gaza, ya, bangunan-bangunan di Palestina itu rusak dan lain-lain. Bukan berarti Allah tidak mampu membalikan siapa? Israel. Gitu. Ini bahasa lainnya Allah ingin menunjukkan bahwa yang diimani oleh kamu itu Tuhan yang maha aziz, yang maha perkasa, maha kuat, maha hebat. Gitu.
Ya. Jadi satu sisi ini bahasa yang ingin menunjukkan kepada siapapun, kamu jangan lemah, jangan cengeng, jangan takut, gitu. Ya. Jadi tindakan-tindakan itu adalah tindakan yang sebetulnya kamu mengimani kepada zat Tuhan yang maha hebat, gitu. Ya. Jadi jangan sampai manusia menjadi lemah, menjadi tak berdaya, bahkan lebih jauhnya pindah agama ketika dihadapkan dengan ancaman-ancaman tadi. Jadi ciut gitu, jadi sieun, ya, gitu. Justru dengan mengimani Allah yang Maha Aziz itu semakin menambah kekuatannya, gitu, ya. Al-Aziz bin nikmah liman la yu'min. Bahkan aziz di sana dalam tafsir apa? Ini ancaman justru bagi siapa? Bagi orang yang tidak beriman. Ya. Gitu, Pak. Jadi gini. Kan tadi gimana? Ashabul Ukhdud kan nyiksa gitu. Menyiksa sambil disaksikan siapa? Orang yang beriman dimasukkan ke dalam parit yang di dalamnya apa? Api yang sangat panas. Dimasukkan dalam kondisi hidup. Itu seakan-akan yang kuat siapa? Yang disiksa, yang menyiksa. Saya tanya, Pak. Yang lemah siapa? Zohirnya kan yang lemah seakan-akan umat yang beriman, betul ya? Itu bisa ngelawan. Yang nyiksa apa? Hebat, betul kan? Kuat, bisa maehan, bisa membunuh. Ya, justru kalimat wa ma naqum minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid itu Allah nanti akan menunjukkan kekuatannya. Itu, ya. Itu. Jadi Al-Aziz bin Nikmah justru nanti mereka akan terancam. Ya, yang apa? Yang nyiksa itu justru nanti akan mendapatkan balasan yang lebih pedih dengan azab Allah. Ya, gitu. Mungkin kalau yang beriman, Allah bisa saja kayak Nabi siapa? Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman. Ya, bagi Allah mudah saja. Sepanas-panasnya api di dunia, ya, itu tidak akan melebihi api neraka. Mereka syahid, sudah syahid, ya. Tapi justru yang akan menjadi apa? Ancaman yang akan membuat, ya, siapa? Orang yang tidak beriman itu selama-lamanya inilah bin niqmah, dengan satu ancaman, ya, Allah Al-Aziz Al-Hamid. Hamid di sini liman amana. Allah juga maha memuji liman amana bagi orang yang beriman. Jadi disandingkan, Pak. Aziz itu Allah sangat apa? Sangat keras, sangat perkasa kepada siapa? Kepada orang yang nyiksa gitu. Jadi kan dia angkuh nih. Dia merasa punya jabatan, punya pangkat, maka nyiksa yang lemah. Nah, yang kayak begini itu Allah lawan dengan aziz gitu maksudnya. Nanti juga Allah akan siksa lagi. Nah, tapi yang disiksa ini yang dianggap lemah oleh siapa? Oleh penyiksa, ini justru hamid. Dia mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, gitu, Pak. Jadi ini bahasa-bahasa yang tidak akan kelihatan kalau hanya pakai mata kepala kita. Ya. Kalau bahasa mudahnya kasihan ya disiksa gitu. Kenapa atuh pakai iman? Sudah aja lah. Ya, ganti agama, pindah, menurut aman. Nah, gitu kalau pakai mata kepala. Tapi kalau pakai mata batin, matanya iman, matanya akhirat, ya ini. Gitu. Justru yang terancam itu nanti yang nyiksa. Sebab Allah Maha Perkasa. Jadi bahasa aziz itu ditujukan kepada yang sombong, yang nyiksa. Bahasa hamid itu bagi siapa? Bagi yang beriman. Ya, hamid bahasanya. Nah, di sini tambahkan siapa Allah itu? Al-Aziz Al-Hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Dialah zat. Nah, ini, Pak.
Kalau sudah menggunakan mulku berarti apa? Pemilik kekuasaan. Dialah yang merajai langit dan bumi. Ini Pak. Jadi kalau menghadapi yang sombong, yang angkuh, yang bengis, itu pakai bahasa-bahasa yang sama, sepadan. Gitu. Gitu Pak. Jadi lahu mulkus samawati wal ard. Ya. Khazainus samawati al-matar wal ard al-nabat. Wallahu ala kulli syai'in min a'malihim syahid. Lihat Pak. Wallahu ala kulli syai'in. Artinya apa? Allah tidak akan menyia-nyiakan tindakan-tindakan yang menyiksa. Allah akan perhitungkan nanti. Tindakan yang disiksa juga Allah tidak akan lupakan. Nah ini yang begini kan harus diyakini Pak. Ya. Jadi jangan sampai besok lusa dikasih Indomie gampang ngejual akidah. Ada yang gitu? Gitu. Ngejual akidah ku Indomie gitu kan. Ya, atau takut disebut radikal. Ya, gitu. Atau takut disebut teroris bisa. Ya. Atau diancam dengan ancaman-ancaman apa gitu. Masya Allah, sekalian ya. Nah itulah Pak, ya. Jadi kalau kita melihat ayat ini dipahami betul Pak oleh Muslim saudara kita yang ada di Palestina. Itu paham betul nih ayat ini. Ya, kenapa nggak pindah aja? Loh, kenapa pindah? Surga harapan panon. Di depan mata surganya itu, apa itu? Ya, ini. Ya. Dan tindakan-tindakan apapun yang dilakukan oleh Israel ini Allah tidak akan melupakannya. Gitu. Jadi apa? Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahidun. Ini lil balaghah. Allah Maha menyaksikan kezaliman, tindakan-tindakan ya, ketidakadilan, tindakan-tindakan menyakiti, menyiksa ya, oleh siapa saja ya. Termasuk mungkin juga tindakan yang tidak terungkap ya, kasus KM berapa tuh? Berapa? 65 ya? 50. Iya, KM 50 itu. Saudara kita dari FPI ya itu. Ya, sampai autopsinya kan begitu ya, menyedihkan. Ya Allah itu syahid, menyaksikan. Allah Maha menyaksikan. Ya, itu. Mereka sudah syahid. Jasadnya rusak juga sudah syahid. Ya, termasuk saudara kita yang di Rempang juga, ya, yang membela. Ya. Itu juga. Kalau toh misalnya meninggal, membela apa? Tempat tinggalnya itu juga syahid. Termasuk dulu pahlawan-pahlawan yang membela Indonesia, Nusantara dari siapa? Penjajah Belanda, ya syahid, sama begitu. Ya, nah ini. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Tuh, para jamaah sekalian. Nah, kita masuk kepada bagaimana nanti ancaman bagi siapa? Orang yang justru ya, tadi melakukan tindakan kejahatan kepada siapa? Orang yang beriman. Kita lanjutkan, innalladzina fatanu almu'minin. Fatanu itu fitnah. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang fatanu mereka memfitnah. Ini Pak. Ai fitnah kumaha sih? Berarti kan enggak sesuai dengan bukti. Gitu. Jadi orang yang beriman itu sejak dulu difitnah. Gitu. Difitnah itu apa? Ya difitnah. Bahasa kita kan fitnah. Gitu. Faktanya tidak sesuai. Jadi fitnah semuanya. Innal ladzina fatanu orang yang memfitnah ai ahriku wa azzabu di sini. Ahriku itu apa? Yang membakar tadi. Menyiksa, dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam parit yang di sana ada api. Wa azzabu dan yang menyiksa al mu'minina. Siapa? Orang yang beriman. Ya Pak. Insyaallah. Ya.
Kalau kita lihat Pak, ya, di mana? Di Uighur ya, Uighur itu, kaum muslimin di sana. Ini Pak, Xinjiang di Cina ya Pak ya. Di sana kan jelas. Ya, bulan puasa kemarin Pak nggak boleh puasa, ketahuan puasa diancam, dibunuh Pak. Ya, Insyaallah. Itu sampai gitu Pak, ketahuan puasa. Itu rezim komunis tuh. Cina. Nah itu hati-hati. Umat Islam itu di sana. Ya. Nah ini. Jadi difitnah. Innalladzina fatanu al-mu'minin bin nari. Jadi yang memfitnah kaum mukminin disiksa dengan api. Ya. Di sini al-musaddiqina, al-musaddiqin. Iman, orang yang beriman yang meyakini. Ya, meyakini Allah minar rijal bil iman, dari kelompok laki-laki. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Mu'minat berarti apa? Perempuan. Al mu'minat. Ya Pak. Lihat kemarin di India ada mahasiswi kan yang di jilbabnya ditarik sampai. Ya, iya. Di tempat-tempat lain di Perancis juga sama. Itu Pak, jilbab itu nggak boleh Pak, katanya mau kasih. Ya, al musaddiqat minan nisa bil iman, yang meyakini musaddiqat minan nisa bil iman. Ya, jadi yang memfitnah, menyiksa baik siapa? Kaum mukminin dan mukminat. Apa kata Allah? Tsumma lam yatubu. Kemudian si penyiksa ini tidak bertobat Pak. Gitu, ya. Min kuprihim wa syirkin falahum adzabu jahannam. Tuh lihat. Ya. Bagian mereka itu tidak lain kecuali siksa azab jahannam. Bapak sekalian, kalau jahannam ini sudah bahasa yang paling puncak. Tidak ada padanan. Kalau di dunia itu ya siksaan dunia mah semaksimalnya di dunia mati. Ini kalau sudah jahanam itu sudah bukan tempatnya di dunia. Di mana? Di akhirat. Adzabu jahannam fil akhirati. Lihat tafsirnya, fil akhirati. Itu Pak. Ya. Walahum adzabul hariq. Bahkan bagi mereka itu siksa yang asyadid. Ya. Kenapa al-hariq Pak? Ya. Jadi yang disebut dengan api neraka jahanam hariq itu sifatnya membakar. Itu. Kenapa? Sebab mereka juga di dunia menyiksa siapa? Umat yang beriman dengan api. Insyaallah. Ya. Yuqalu fid dunya haitsu araqahum bin nar. Ya. Nah ini sudah saya sampaikan dulu sebelumnya. Falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Jadi artinya apa? Allah ingin memadankan. Kalau dulu saat di dunia ya seolah-olah hebat, kuasa, jago sampai nyiksa, memfitnah orang yang beriman hanya disebabkan beriman, maka Allah pun bisa melawan tindakan yang sama tapi di mana? Di akhirat. Ya. Jadi jangan lagi mengatakan begini Pak, ya ngapain agama dibela? Nah, kan ada yang ngomong gitu ya, ngapain dibela? Allah kan maha kuat. Bukan, justru di dunia ini adalah ajang membuktikan iman, gitu. Jadi konteksnya jangan nggak nyambung Pak. Contoh begini, Allah itu maha hebat, Allah maha kuat, Allah maha menolong. Nah, tiba-tiba teman kita, saudara kita di Palestina sedang diserang oleh Israel. Terus ngomong nih, Ustadz ngomong misalnya, gak usah dibantu, kan Allah maha kuat. Nah, itu gak nyambung. Dia sembung bawa golok. Ngaji nanti asak gitu tuh. Konteksnya beda lagi, gitu. Justru ya kalau kita menolong
kita dapat pahala di hadapan Allah. Adanya kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin di belahan dunia sana. Masalahnya kita ini punya empati atau tidak? Di mana iman kita? Nah itu. Bukankah kata Allah, al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Idza istaka minhu udhun fastaka sa'irul jasad bisahri wal humma. Jika ada bagian anggota tubuh yang sakit, maka yang lain akan sakit. Ya. Jangan memfitnah. Ini kan kelompok ini kelompok loh. Kalau mau nolong aja, kalau enggak usah memfitnah lah gitu kan. Ini kan menjadi apa? Ramai ketika tuduhan-tuduhan yang enggak semestinya dituduhkan. Ya. Nah ini Pak, sengaja buat video supaya viral lagi. Ya, enggak usah. Jadi Bapak sekalian di sini jelas. Ya, Allah syahid. Allah Maha menyaksikan. Maka tindakan azab yang sama bahkan lebih pedih akan Allah pun timpakan sebagaimana mereka menimpa siapa? Menimpakan umat yang beriman. Ya. Setimpal gitu. Nah, maka di sini falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Ya. Masya Allah. Tidak cukup Pak sampai situ. Kemudian Allah katakan, ya. Nah, di sini malah sebaliknya Pak. Orang yang dianggap tadi lemah, dianggap hina, yang dianiaya siapa tadi maksudnya? Yang dipitnah siapa? Orang beriman. Gimana kata Allah? Innalladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatung tajri. Nah, ini sudah akhirat nih pasnya nih. Bukan di dunia ini. Jadi kalimat apa? Innalladzina fatul mu'minat tsumma lam yatub falahu jahannam itu sudah akhir. Next itu. Ya, di dunia sudah selesai. Di dunia itu yang mendapatkan ancaman dunia syahid, ya. Yang nyiksanya mungkin dia senang-senang, mungkin dia poya-poya, mungkin dia dansa, mungkin dia bangga sudah nyiksa, sudah membuat kaum mukminin mati gitu. Nah, nanti akan ketemu lagi nih, ya, ketemu lagi tapi dengan posisi yang beda, di tempat yang berbeda. Bagi yang menyiksa, yang merasa hebat di dunia, justru Allah akan timpakan azab dengan falahum adzabu jahannama walahum adzabul hari. Sedangkan orang yang beriman di dunianya, maka dia akan mendapat tempat di mana? Di surga. Oh, Allah katakan, innalladzina amanu billah wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtiyal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Yang dianggap hina di dunia, yang difitnah di dunia, itu justru di hadapan Allah apa? Dialah yang mendapatkan kemuliaan, keberuntungan, fauzul kabir, ya. Kemuliaan, kesuksesan. Fauz itu kesuksesan. Al-fauz an-najah. Najat itu adalah keselamatan. Al-wafirah, yang sempurna. Fazu bil jannah wa najau minan nar. Allah akan selamatkan dengan surga dan Allah jauhkan dari siksa api neraka. Oh, ya, masya Allah. Nah, kalau sekalian, bahkan di sini inna batsya rabbika, ya, la syadid. Siksa Allah itu sangat pedih, sangat keras sekali. Jadi kalau sekalian, ancaman bagi yang memfitnah, bagi yang menyiksa nakomu tadi, orang yang beriman. Di samping dia nanti diancam dengan apa? Siksa api neraka. Tapi tidak cukup sampai situ. Allah ingin tegaskan, inna batsya rabbika lasyadid. Ya. Jadi Allah ingin tegaskan kembali, sesungguhnya siksa Tuhanmu kepada orang yang tidak beriman itu lasyadid. Ya. Innahu, bahkan dilanjutkan lagi nih. Ya. Artinya apa? Tidak cukup dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, nanti siksaan yang akan diterimanya apa? Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Allah akan kembalikan, mati hidupkan lagi, mati hidupkan lagi. Di dunia orang yang beriman disiksa oleh siapa? Orang kafir sekali mati kan? Iya kan? Ya kan, jasad itu sudah jadi bangkai sekali. Nah, ini nanti hidupkan lagi sama Allah, matikan, lelepkan, hidupkan, begitu.
Innahu huwa yubdi'u wa yu'id ba'dal maut khalqan jadidan. Mati nih jasadnya, Allah hidupkan lagi, tempelkan lagi kulitnya. Terus begitu Pak, sampai fadzukul adzab, sampai mereka merasakan siksa yang sangat pedih dari Allah. Wah, lengkap ini sudah, Masya Allah ya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa huwa al-ghafurul wadud. Nah ini. Tapi Allah itu pun juga bagi orang yang beriman al-ghafur, maha mengampuni. Kalau dia beriman, itu. Ya. Jadi sejahat apapun kalau dia beriman, itu Allah maha ampuni. Ya, al-wadud, bahkan Allah itu maha tadi. Ya. Al-wadud, menyayangi, mencintai di ahli ta'ah kepada siapa saja yang taat. Itu. Jadi Allah adil Pak, Allah itu adil. Jadi kalau manusia itu tadi begitu ya, melakukan hal yang Allah tidak senang, ya Allah pun juga tidak senang. Tapi kalau manusia melakukan hal yang Allah senang, ya nggak ada alasan kenapa mesti disiksa. Kan mal mungkin tiba-tiba nyiksa jelema anu teu boga salah. Kan nggak mungkin. Ya kan? Di mana-mana dihukum nu salah. Ya kecuali di dunia maka sok salah gitu. Nah, gitu. Nah, ini Mas kalian. Dzul Arsyil Majid fa'alul lima yuri. Ya, fa'alul lima yuri. Sudah. Di akhirat itu apa? Sudah tempatnya Allah, haknya Allah. Allah maunya apa? Ya Allah tidak ada yang bisa menghalangi. Fa'alul lima yuri. Gitu ya. Kama yuridu yuhyi wa yumit. Allah mau menghidupkan, dihidupkan. Allah mau matikan, Allah matikan. Allah mau siksa, siksa. Itu. Ini sudah bicara konteksnya bukan dunia, tapi di mana? Di akhirat. Fa'alul lima yurid. Artinya apa? Allah tidak ada bisa yang mencegah. Tidak ada yang bisa mendikte, tidak ada yang bisa menyuap, disuap surat Allah, nggak bisa. Ya. Atau Allah ya Allah salah nyiksa, nggak mungkin salah nyiksa. Salah ngasupkan, ya kurang disuruh ya Allah, diprotes, nggak bisa. Fa'alul lima yurid. Ya. Allah sudah lengkap catatannya, Pak. Gitu. Ya, gitu. Atau salah tadi misalnya, gitu kan. Nggak ada, Pak. Fa'alul lima yurid. Allah Maha tahu. Nah, sampai situ para jamaah sekalian, dasarnya hal ataka. Nah ini, hal ataka, apakah sudah datang kepadamu ya Muhammad? Ini kata ganti ka-nya kepada siapa? Nabi Muhammad. Hal ataka hadithul junud, ya. Nah ini, apa sudah datang? Apakah sudah datang kepada Muhammad hadithul junud? Berita tentang para tentara. Ya. Tentara siapa? Fir'aun wa Tsamud walladzina min qablihim wa min ba'dihim. Ya. Jadi ini menunjukkan apa? Ya sama begitu. Umat-umat sebelum Muhammad juga sempat mengalami berita-berita yang sama. Sudah sampai belum? Kisah tentang siapa? Misalnya Abraha, kisah tentang Fir'aun, kisah tentang Namrud, kan sama. Ya, Ashabul Aika, Ashabul Ukhdud dan lain sebagainya. Ya, khabar Jumu', Fir'aun wa Tsamud. Ini juga sama Samud, kaum Ad, kaum Tsamud, ya. Nabi Saleh, itu kan kaum Tsamud. Jadi Nabi Saleh itu kan punya unta ya Pak ya, mukjizatnya. Malah dipencit. Ya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambi. Ya, gitu kan. Dalam surah Asy-Syam kan dikatakan fa'aqaruha fadamdama, disembelih. Gitu. Siksa sama Allah. Sama Pak, Abraha. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sama ini. Ya, hal ataka haditsu Musa, haditsul junud Fir'aun wa Tsamud. Ya. Bahkan apa? Balil ladzina kafaru fi takdzib. Sama ini. Sama ini. Artinya apa? Kalau dulu ada Ashabul Ukhdud, nah ini juga sama. Ya. Kekafiran yang sama
ditimpakan oleh penduduk kafir Mekah kepada siapa? Nabi Muhammad. Hari Nabi mau dibunuh Nabi itu. Nabi itu kan mau hijrah itu kan dihalang-halangi. Coba, ya. Nabi di dalam nggak bisa dakwah. Mau meninggalkan Mekah dihadang juga. Ya kan? Gitu. Ini sama fitakdzib bi Muhammadin alaihi salatu wassalam wal Quran. Jadi sama, Pak. Jadi tipe orang kafir mah tiba heula sama, Pak. Moal anu beda. Moal anu roba. Jadi jangan suka husnudzon lah ke orang kafir mah jangan. Oh kamusna. Hah, suka tibalik aing jeung jelema iman husnudzon, bilang suudzon ke orang kafir husnudzon, dibalik enggak boleh. Apalagi husnudzon ke Israel. Wah, itu salah tuh. Husnudzon ke Israel. Ya. Ini awas sekalian. Wallahu min waraihim muhit. Ya, Allah itu maha meliputi, Allah maha menghitung, Allah mah moal ngantuk, Allah moal poho, Allah mah moal nunutan. Ya, Allah maha mencatat. Min waraihim muhit. Alimun bihim bi'amalihim. Allah maha mengetahui tindak tanduk apa yang dilakukan manusia di dunia. Ya. Bal huwa, yakni Al-Qur'an. Huwa di sini maksudnya bal huwa Qur'anun Majid. Nah ini. Bal huwa Qur'anun Majid. Majid itu karimun syarifun. Bahkan justru di sini ya Allah menurunkan bersama Nabi Muhammad apa? Al-Qur'an yang sangat mulia. Fi lauhim mahfuz. Yaqulu maktubin fi mahfuz minasyayatin. Terjaga yang tidak mungkin digonta-ganti, dirubah, bahkan juga dihapuskan ya dari hal-hal yang lain. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi ya di penghujung ayat ini kisahnya kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi Muhammad sama itu sebagai utusan Allah yang beriman mendapatkan fitnah, ancaman, bahkan mau dibunuh. Gitu. Kenapa? Bal huwa Qur'anun Majid. Gitu, ya. Jadi jangan sampai justru dengan ya apa yang dikisahkan di sini kita menjadi tadi. Ya. Ini intinya adalah membuat kita semangat, membuat kita kuat. Jadi jangan takut dengan ancaman-ancaman apapun dunia. Maka di dunia itu semuanya adalah fitnah-fitnah yang tentunya tidak sebanding dengan ancaman siksa bagi yang memfitnahnya di akhirat ya. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz gitu ya. Jadi para jamaah sekalian di penghujung ayat Allah katakan Quran alladzi alaikum Muhammad ya. Jadi jangan begini ya, jangan dianggap begini. Kenapa Muhammad dan pengikutnya kok diancam mau dibunuh? Ya, ketika dibacakan ayat kok malah di Taif, masih ingat kan Nabi Muhammad? Wah, dilempari itu. Nah, ya, kenapa? Maka Allah katakan bal huwa Qur'anun Majid. Itu, ya. Jadi ini justru mulia, bukan terhina. Ya, bukan terhina. Jadi jangan menyimpulkan, wah, kalau begitu ya, Qur'annya terhina, sebab terancam gitu. Sebab disiksa. Tidak. Justru Allah katakan bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Justru yang terancam itu siapa? Orang yang kafir, yang menyiksa Nabi Muhammad dan pengikutnya. Masya Allah. Yang 9 baju ya. Enggak, Masya Allah.